Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur kita boleh beribadah sore hari ini, amin. Kita mengucap syukur sebab Allah sudah datang kepada manusia, Allah datang kepada kita yang tidak layak, yang masih berdosa, dan dia telah mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Itulah yang memanggil kita sore hari ini untuk bersekutu, untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur, untuk menyembah Dia yang sudah memberikan kehidupan yang kekal itu. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar beberapa hal tentang Natal, dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyambut Allah dengan iman, sebagaimana diteladankan oleh Maria. Kalau tadi pagi saya membahas secara utuh dari Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 38, malam ini saya ingin menelusuri teladan iman Maria dari seluruh kitab Injil. Kita akan melihat sebuah teladan yang sangat luar biasa tentang bagaimana hidup beriman, ya, hidup beriman kepada Allah. Sebab tanpa iman, tanpa hidup beriman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Mari bersama-sama kita belajar dari teladan iman Maria. Iman yang terus bertumbuh dalam penantian penggenapan janji-janji Allah, dan iman yang terus bertumbuh di dalam kesetiaan. Bapak Ibu, iman membutuhkan ketekunan dalam penantian akan janji-janji Allah, dan iman membutuhkan kesetiaan. Amin. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Di dalam Lukas pasal 1, saya langsung membaca saja ayat 31 sampai 38. Ini adalah perkataan Gabriel kepada Maria dan respon Maria. Nanti kita akan melihat iman Maria dari keseluruhan Alkitab, keseluruhan dari kitab Injil. Saya membaca untuk kita sekalian mulai ayat 31. Ini adalah perkataan Gabriel. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang iman yang sejati, atau berbicara tentang iman, ya. Seringkali kita memandang iman itu sebagai sesuatu yang instan. Sekali percaya Yesus, maka masalah menjadi jelas. Sekali percaya Yesus, sekali kita taat kepada Yesus, maka hidup akan langsung jadi mudah. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Menjadi Kristen artinya kita sudah tidak lagi harus menanggung begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, dan hidup kita akan menjadi sangat baik-baik saja begitu ya. Tetapi Alkitab menunjukkan
kepada kita semua bahwa iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh itu justru terus akan bertumbuh melalui proses, bukan melalui jalan pintas. Artinya sebagai orang percaya, Tuhan tidak akan mengangkat semua persoalan kita, mengangkat semua pergumulan kita. Justru Allah akan membimbing kita ke dalam berbagai-bagai macam pergumulan supaya iman kita bertumbuh melalui proses itu. Nah ini yang seringkali tidak banyak disukai oleh orang-orang yang mengaku percaya. Mereka ingin sesuatu yang instan. Kalau ada masalah, konsultasi didoakan, maunya langsung selesai saat itu juga. Apapun mau instan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa iman akan terus diproses untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Menjadi orang Kristen sudah harus siap diproses oleh Tuhan. Jangan berpikir jadi Kristen kita bisa hidup tanpa pergumulan, tanpa beban, tanpa proses. Justru yang menjadi perhatian Allah adalah memproses kita supaya iman kita terus bertumbuh melalui proses itu. Nah, dalam kisah Natal kita seringkali memandang Maria sebagai seorang perempuan yang taat ya ketika malaikat itu datang kepadanya. Itu benar dan itu sungguh sangat benar karena kita membaca tadi ketika dijelaskan bagaimana dia akan mengandung melalui kuasa Roh Kudus, maka Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa. Maria seorang yang sungguh-sungguh taat, ya, percaya dan taat kepada Allah. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan teliti seluruh kitab Injil, kita akan menemukan bahwa ternyata iman Maria itu tidak hanya berhenti di Nazaret, saudara. Iman Maria terus berjalan jauh melalui begitu banyak proses. Proses penantian, penggenapan janji Allah, proses ketidakpastian, proses penderitaan, bahkan Maria mengalami kesedihan yang sangat dalam ketika dia harus berdiri menyaksikan Yesus, anak kandungnya, anak yang dikandungnya, maksudnya seperti itu, disalibkan. Ini proses atau perjalanan iman Maria. Karena itu pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat iman Maria tidak sekedar di Nazaret ketika malaikat datang dan menyampaikan kasih karunia Allah kepada Maria, tetapi mari kita melihat iman Maria yang setia dalam proses sepanjang rencana Allah. Mulai dari Nazaret sampai ke Gunung Golgota, ke Bukit Golgota. Ketika Mesias yang dikandung dan dilahirkannya itu harus memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Mari Bapak Ibu, pelajaran iman ini sangat relevan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena seringkali orang salah memahami bahwa iman itu instan. Dengan percaya semuanya selesai, semuanya beres, gak ada pergumulan, gak ada tanggung jawab. Tetapi mari kita belajar bersama-sama, beriman itu berproses. Amin. Mulai kita percaya sampai kita menutup mata dan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Mari kita melihat beberapa hal tentang iman Maria. Yang pertama perhatikan saudara, iman Maria itu adalah iman yang menerima panggilan Allah tanpa janji hidup mudah. Menerima panggilan tetapi tanpa janji hidupnya akan mudah. Saudara, kalau kita terima panggilan pekerjaan selalu kita akan bertanya, enak enggak kerja di ekonomi? Gajinya berapa? Ada jaminan apa aja? Ada fasilitas apa aja? Masa depannya akan seperti apa? Kebanyakan orang menerima panggilan, dia ingin tahu bahwa panggilannya itu dengan janji hidup yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita melihat di sini iman Maria adalah iman yang menerima panggilan Allah sekalipun tidak ada janji bahwa hidupnya akan mudah karena menerima panggilan itu. Kita membaca tadi jawaban Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita mengagumi statement ini. Ini adalah statement iman dan ketaatan yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Tetapi tahukah saudara bahwa kalimat iman Maria ini diucapkan tanpa ada satupun jaminan bahwa hidup Maria akan menjadi mudah. Bahwa hidup Maria tanpa pergumulan, bahwa hidup Maria tanpa persoalan. Saudara bayangkan seorang perawan mengandung pada zaman itu persoalan yang sangat luar biasa hebat. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah seperti yang kau katakan itu. Maria tidak diberi janji bahwa ketika dia mengandung nanti, ia akan dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia akan dimaklumi, tidak ada janji itu. Tidak ada janji bahwa dia akan terhindar dari fitnah, terhindar dari rasa malu. Tidak ada janji itu. Tidak ada janji bahwa ia akan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Enggak ada. Tidak ada janji bahwa Yusuf tidak akan meninggalkan dia. Enggak ada janji itu. Tetapi apa yang kita melihat, Maria dia menerima panggilan itu. Panggilan dengan resiko yang sangat-sangat besar. Bapak Ibu dalam konteks Yahudi pada waktu itu seorang perempuan yang mengandung sebelum menikah, itu hukumannya sangat mengerikan. Coba kita lihat di Ulangan pasal 22. Coba kita lihat ini, Ulangan pasal 22. Ulangan 22 ayat 23-24. Supaya kita tahu betapa beresikonya mengandung di luar nikah kan begitu ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, persis seperti kondisi Maria pada waktu itu, perawan dan sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan bakpao. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Tengah-tengahmu. Tetapi perhatikan, Maria dia mengerti resiko dari panggilannya. Tetapi iman Maria menerima panggilan sekalipun tidak ada jaminan bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Maria tetap berkata ya kepada Allah. Disinilah kita melihat hakikat iman yang sejati. Bapak Ibu, iman bukanlah respon terhadap kenyamanan yang ditawarkan oleh Tuhan. Tetapi respon atas kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu mau percaya sekalipun resikonya adalah kesukaran? Hanya Ibu Gembala yang saya dengar. Saudara mau tetap beriman sekalipun tidak ada janji kehidupan kita akan mudah? Yakin memenuhi panggilan Allah sekalipun dalam pergumulan? Amin. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus loh Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Saya pernah khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu. Markus pasal 8 ayat 34. Apa yang dilakukan Maria ini sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang, perhatikan setiap orang termasuk saudara dan saya, yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maria, dia mau percaya. Maria mau taat kepada kehendak Allah dan Maria siap memikul salib. Maria siap menyangkal diri dan setia mengikut Yesus. Siapkah kita menyangkal diri untuk Yesus? Amin. Kok berat sekali rasanya.
Siap memikul salib mengiring Tuhan, amin. Ini panggilan Allah loh saudara, ini gak main-main. Yesus berkata kepada setiap orang, kepada murid-muridnya, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tidak bisa ditawar. Itulah iman Maria. Menyangkal diri, memikul salib. Artinya adalah bahwa iman Kristen sejak awal bukan iman yang menjanjikan jalan mudah. Kalau ikut aku, engkau akan senang, engkau akan diberkati, engkau akan baik-baik saja, engkau akan jadi the best version of your life. Apapun yang kamu minta akan diberikan oleh Tuhan. Enggak seperti itulah saudara. Justru iman yang sejati adalah iman yang siap membayar harga, ketaatan, sekalipun resikonya besar. Bapak Ibu, saya rindu kita semua membangun kehidupan kekristenan yang sejati. Amin. Bukan ikut Tuhan dengan iming-iming, dengan kesenangan duniawi. Itu yang banyak kita dengar hari-hari ini. Tetapi tidak dari berita firman Allah. Barang siapa yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Harus memikul salib, harus mengikut Yesus dengan setia. Maria sendiri dia tidak tahu loh saudara apa yang akan dia alami ketika dia mengandung. Dia enggak tahu, tapi dia sudah bisa ngerti bahaya ini. Tetapi dia tetap percaya kepada Allah yang memanggilnya. Ini iman yang sejati. Ini iman yang tulen. Dan pengenalan akan Allah yang setia itulah yang membuat Maria setia dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Disinilah kita melihat perbedaan iman antara iman yang bersyarat dan iman yang berserah, saudara. Ingat, ada iman yang bersyarat, ada iman yang berserah. Iman yang bersyarat itu Tuhan, aku akan taat kalau Tuhan menjamin hidupku aman. Tuhan, aku akan setia beribadah kalau engkau memberkati ini, memberkati itu. Tuhan, aku akan memberi kalau engkau melakukan ini, melakukan itu. Karena engkau berdaulat atas hidupku. Amin. Amin. Aku akan taat karena engkau adalah Allah. Engkau penciptaku, engkau juru selamatku. Engkau pelindungku, engkau pemeliharaku. Bapak Ibu, prinsip ini sangat penting. Dan ini ditegaskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Abraham itu taat meninggalkan negerinya sekalipun dia tidak tahu tempat mana yang harus dia tuju, saudara. Inilah iman, inilah kesetiaan, inilah ketaatan yang sejati. Mari bagi jemaat masa kini saudara, ini penting untuk kita renungkan, penting untuk kita terima. Karena banyak orang percaya yang mengikut Tuhan dengan harapan hidupnya akan selalu lancar. Selalu baik-baik saja, enggak salah kepingin lancar. Tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita masuk proses juga. Amin. Orang ikut Tuhan supaya bisnisnya oke, rumah tangganya oke, ya kan begitu ya, pelayanannya oke, enggak salah. Kami mendoakan terus jemaat mengalami itu semua. Tetapi juga harus diingat bahwa tidak selalu seperti itu. Inilah kekristenan yang sejati saudara. Ketika hidup bermasalah, seringkali orang sekarang ini menjadi lemah, menjadi goyah, menjadi tidak mau setia lagi. Berkata apa gunanya bergereja, apa gunanya berdoa, apa gunanya membaca Alkitab. Kalau ternyata persoalanku juga tidak selesai-selesai. Itu manusia zaman sekarang. Puji Tuhan, kisah Maria ini mengingatkan kita. Bahwa iman kita, ketaatan kita tidak selalu menuntun kita kepada kenyamanan. Tetapi selalu membawa kita kepada rencana Allah yang indah. Amin Bapak Ibu. Amin. Maria setelah mengandung, puji Tuhan, suaminya sebenarnya sudah mau menceraikan dia, mau meninggalkan diam-diam. Tapi Allah bekerja dengan luar biasa. Dinasihatilah si Yusuf, jok macam-macam kawan dia. Maria itu hambaku. Dia mengandung dari Roh Kudus. Kan begitu. Aman saudara.
Tapi setelah itu dia masih harus melakukan perjalanan yang jauh ke Bethlehem, melarikan diri ke Mesir. Tetapi Maria taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini saudara, mari ketaatan tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi selalu membawa kepada rencana Allah yang indah, rencana Allah yang bernilai kekal. Mari ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita ingat bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Bahwa pikiran Allah jauh lebih tinggi, bahkan tidak dapat kita pahami dengan akal kita yang terbatas ini. Itu sebabnya kisah Maria menantang kita malam hari ini. Apakah kita hanya mengikut Tuhan ketika semuanya jelas, ketika semuanya aman, atau kita mau mengambil resiko untuk Tuhan? Apakah kita bersedia berkata seperti Maria, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, sekalipun resikonya sangat besar. Iman Natal yang sejati adalah iman yang berkata ya kepada kehendak Allah, bukan karena iman itu menuntun kepada jalan yang mudah, tetapi karena percaya Allah itu setia. Amin. Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita. Allah itu mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Hal yang kedua saudara, iman Maria itu adalah iman yang menyimpan firman Allah di dalam hatinya dan dia menantikan penggenapannya. Ini iman yang sejati saudara. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. Mungkin supaya kita tahu konteksnya, kita baca saja. Kita baca mulai ayat yang ke-17. Ya, ini ketika para malaikat, para gembala berbicara tentang Yesus, ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria, perhatikan Bapak Ibu, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita mengenal kisah ini setelah kelahiran Yesus, setelah malaikat menaikkan pujian yang luar biasa, setelah gembala datang, ya dan kabar sukacita terdengar. Lukas mencatat satu kalimat yang sederhana, tetapi yang menurut saya sangat dalam maknanya. Ketika Maria mendengar tentang perkataan para gembala yang didengarnya dari para malaikat itu, Maria menyimpan segala perkara itu. Maria menyimpan firman itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu, statement ini membuka sisi lain dari iman Maria. Kalau di Nazaret kita menemukan bagaimana Maria berkata ya kepada firman Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dan jadilah menurut perkataanmu itu. Tetapi di saat ini kita melihat iman Maria yang diam, iman Maria yang tenang, iman Maria yang menanti. Dia mendengar perkataan-perkataan, nubuatan tentang anak yang baru dilahirkannya. Dan dia menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Dia merenungkannya. Jadi iman Maria bukan iman yang selalu dinyatakan dengan keras, dengan suara yang keras. Tetapi iman yang menyimpan firman itu di dalam hati. Iman yang merenungkan firman itu di dalam hati. Apakah Bapak Ibu suka menyimpan firman dan merenungkannya? Haleluya. Kira-kira setelah khotbah ini kalau ada tes singkat bisa dapat 100 enggak? Oh bisa ya. Ya. Atau biasa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iman yang sejati itu mencintai firman. Mendengar firman, disimpan, direnungkan.
Ini iman Maria Bapak Ibu. Kata menyimpan ini menunjukkan sikap menjaga dengan sungguh-sungguh. Seolah firman itu seperti harta yang sangat berharga. Saudara pasti menyimpan dengan baik-baik emas saudara. Istri saya simpan baik-baik emasnya. Karena emasnya 100 kilo lebih. Mas Doni. Dia punya dompet khusus untuk emasnya saudara. Tapi bukan Mas Doni kalau itu. Yang saya pun sendiri tidak tahu tempatnya. Enggak, bercanda aja. Itu menyimpan artinya kita menjaga seperti harta. Ini iman yang tulen. Maria tidak membuang firman Tuhan begitu saja. Tidak. Maria tidak membuang firman ketika mungkin jawabannya masih menunggu waktu. Dia tetap menyimpan di dalam hatinya. Dia merenungkannya. Dan Maria tidak mengeluh ketika mungkin penggenapannya tidak langsung terlihat. Dia tetap setia, dia tetap menyimpan, dia tetap merenungkan. Dan itulah Maria. Dia memikirkan firman, mengingat firman, memelihara firman di dalam hatinya. Saudara, apakah kita suka memikirkan firman? Memelihara firman Tuhan dalam hati kita. Menyimpan, merenungkan. Inilah panggilan firman Tuhan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Berkatnya gede saudara. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya sangat perbuatnya berhasil. Maksudnya perbuatan iman, perbuatan ketaatan kepada firman. Inilah iman yang sangat dibutuhkan, iman yang tergesa-gesa, menuntut hasil cepat. Tapi orang yang setia menantikan waktu Tuhan. Sekalipun jawaban masih menunggu, doa sudah dinaikkan. Permohonan terus dipanjatkan. Ucapan syukur terus mengalir. Tapi kita tetap menyimpannya, memeliharanya, merenungkannya, setia menanti penggenapannya. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Mazmur pasal 130 ayat 5. Ini sikap yang sangat penting. Mazmur pasal 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, perhatikan urutannya. Aku menanti-nantikan Tuhan. Berharap pada firman-Nya, mengharapkan firman-Nya. Maria hidup di dalam ketegangan antara janji dan penggenapan. Saudara, kita juga seperti itu. Kita telah menerima janji Allah, kita menunggu penggenapannya. Dan di antara janji dan penggenapan itu, kita butuh setia. Amin Bapak Ibu. Kita butuh menyimpan firman itu, kita butuh merenungkannya. Perhatikan, Maria telah menerima janji yang sangat besar. Tetapi kehidupan sehari-harinya tetap sederhana. Bahkan penuh keterbatasan. Ya, kita ini dijanjikan surga. Tapi ya hidup kita tetap seperti ini ya, biasa-biasa saja. Ya sakit. Saudara, saya minta maaf kalau saya hanya banyak mengangkat tangan kiri, karena yang kanan ini enggak bisa diangkat mulai tadi pagi. Sakit sekali. Padahal saya terima janji besar saudara. Penyertaan Tuhan, kerajaan Allah. Tapi ngangkat tangannya cek lorone saudara. Inilah hidup. Tapi kita setia, seperti Maria setia. Amin. Dan ketika Yesus lahir, ternyata Yesus tidak lahir di istana. Lahir di kandang domba. Ditempatkan di palungan. Ini menunjukkan bahwa janji Allah itu tidak selalu langsung tampak mulia, langsung tampak hebat di mata manusia. Kita ini anak Allah saudara, kita ini pewaris kerajaan surga, tetapi enggak langsung tampak hebat, langsung tampak luar biasa. Tapi ketahuilah, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara yakin menjadi pewaris kerajaan surga? Ganteng-ganteng gini pewaris kerajaan surga loh saudara. Loh, saudara tidak yakin dengan itu.
Yakin dong. Kata Tuhan Yesus, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan ketika aku sudah menyelesaikannya aku akan datang. Dan aku akan menjemputmu dan aku membawamu ke tempat yang telah kusiapkan itu. Supaya di mana aku berada kamu pun berada. Amin. Kok tegang banget ya. Amin. Setia saudara, ada ketegangan. Mari, disinilah seringkali iman itu diuji. Banyak orang bersemangat menerima firman. Amin, amin, haleluya. Ketika saudara diberkati, yes. Masa depan penuh pengharapan, yes. Tetapi mulai lemah, mulai lelah ketika waktu berlalu dan keadaan berubah. Seperti Abraham dan Sarah. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, tapi enggak juga punya anak. Aduh, ya apa Pak, aku udah tua Pak. Mungkin dari Hagar lah aku bisa punya anak. Nah itu manusia saudara. Enggak bisa setia. Bisakah kita memiliki iman yang seperti ini? Iman yang menyimak bersemangat di awal tetapi setia sekalipun menunggu penggenapan itu. Mari, Maria mengajarkan kepada kita bahwa iman yang dewasa adalah iman yang menyimpan firman terus sampai penggenapan itu terjadi. Ini indah saudara dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia mengajar tentang perumpamaan penabur benih. Benih yang bertumbuh dengan baik, yang akhirnya menghasilkan buah lebat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Itu melambangkan orang yang ketika menerima firman, orang itu menyimpan firman itu di dalam hatinya. Orang itu memeliharanya, orang itu merenungkannya, bertekun dalam firman itu. Dan akhirnya orang itu menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Amin. Amin. Hanya itu saudara kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman yang sejati. Mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan cara apa? Biarkan firman itu ada terus melimpah dalam kehidupan kita. Jaga hati kita. Ya, mari kita yang telah menerima firman tetap terus jaga firman itu. Pelihara, renungkan. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan dikecewakannya. Amin. Tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara. Iman Maria itu adalah iman yang tetap teguh saat menerima nubuat penderitaan. Nah saudara, makanya ada nabi yang dipenjara oleh rajanya sendiri karena menubuatkan penderitaan saudara. Nah ini Maria, dia menerima nubuat penderitaan. Tetapi Maria tetap teguh di dalam iman. Dia tidak bergoncang. Dia tidak bergeser. Dia tidak mundur dari panggilan Allah. Coba kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu. Perhatikan kata Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bayangkan saudara, dinubuatin. Satu pedang, Maria, satu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada satu momen yang sangat penting di sini. Yang sering kali kita lewatkan dari kehidupan Maria. Ketika Yesus masih bayi, Simeon, ya seorang yang saleh menubuatkan. Bukan hanya nubuat yang penuh pengharapan, tetapi nubuat yang saya yakin sangat menyakitkan bagi Maria, saudara. Karena Yesus, anak yang baru dilahirkannya itu, ditentukan untuk menjatuhkan, untuk membangkitkan banyak orang di Israel. Dan pedang akan menembus jiwa Maria. Ini bukan soal pedang-pedang beneran saudara. Ini berbicara mengenai rasa sakit yang sangat dalam karena
akan menghadapi salib, akan menghadapi penderitaan yang sangat hebat. Dan ini sesuai dengan firman Allah tentang Mesias. Janji tentang Mesias yang tidak dilepaskan dari penderitaan. Yesus adalah hamba yang menderita. Kelahiran juru selamat tidak berarti jalan hidup Maria akan bebas dari luka. Mana ada seorang ibu yang tidak terluka ketika melihat anaknya ditangkap tanpa kesalahan apapun juga, diseret, dipukul, memikul salib dan disalibkan. Jiwanya tertembus dengan pedang yang sangat menyakitkan, saudara. Disinilah iman itu diuji di tingkat yang lebih dalam. Bapak Ibu, iman yang sebelumnya berkata ya kepada panggilan Allah untuk melahirkan Mesias, dia harus berkata ya kepada firman Allah untuk melihat anak yang dilahirkannya mati di kayu salib. Ini adalah pergumulan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Maria harus hidup dengan kesadaran bahwa satu waktu anak yang dilahirkannya, anak yang dibesarkannya akan menjadi tanda pertentangan dan dia akan dilawan oleh banyak orang, dia akan ditolak, dia akan menderita dan akhirnya akan mati. Ini selaras dengan nubuatan tentang Mesias, bagaimana Yesus akan dihina, dihindari sebagai orang yang penuh dengan kesengsaraan. Ibu mana yang tidak terluka jiwanya ketika melihat anaknya penuh dengan kesengsaraan. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu? Sejak awal Allah tidak pernah menyembunyikan bahwa jalan keselamatan adalah jalan salib. Amin. Bahwa beriman itu ada penderitaan. Maria tidak hanya dipanggil untuk melahirkan Yesus, tetapi harus mendampingi Yesus, berjalan bersama dengan Yesus sampai di kayu salib. Ini panggilan yang sangat luar biasa. Maria tidak kecewa, Maria tidak marah, Maria tidak undur, Maria tetap taat. Dia tidak protes, inilah iman yang sangat relevan bagi kehidupan kita orang-orang percaya pada masa kini, saudara. Banyak orang yang percaya, berpikir bahwa kalau saya taat, maka penderitaan seharusnya menjauh dari kehidupan saya. Namun Alkitab justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Justru penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk memproses, untuk memurnikan iman kita. Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maria mengalami kebenaran itu, saudara. Sebelum Petrus menuliskannya, Maria sudah mengalaminya. Ia belajar bahwa iman bukan hanya mempercayai janji Allah, tetapi juga tetap percaya sekalipun iman itu menuntun kepada penderitaan. Amin. Mau tetap setia jika ada penderitaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan kecewa. Kalau mungkin kita sudah setia berdoa, tetapi tetap ada penderitaan. Jangan marah. Sekalipun kita berusaha untuk hidup benar, tetapi tetap mengalami yang namanya kehilangan. Dan jangan kecewa kalau kita sudah taat, tetapi tetap mengalami kesedihan. Karena memang iman tidak selalu menuntun kita kepada keadaan-keadaan yang dipikir menyenangkan oleh dunia. Tetapi justru iman menuntun kita kepada rencana Allah yang besar. Makanya Yakobus mengatakan, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Amin Bapak Ibu.
Dan ketika ketekunan itu tahan uji, itu akan menjadikan kita pribadi yang sempurna, yang utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Saudara, kita menjadi seperti sekarang ini karena kita telah melalui begitu banyak ujian. Amin. Kita telah melalui begitu banyak pencobaan. Tetapi Tuhan setia dan melalui ujian yang kita alami, pencobaan yang kita alami dalam hidup ini, Allah memurnikan iman kita. Amin. Allah membentuk kita. Nah, Allah menjadikan pribadi yang sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang terakhir saudara, iman Maria adalah iman yang setia sampai akhir. Ya, saudara, jika kita ingin melihat puncak dari iman Maria, itu tidak lagi di Nazaret, tetapi di Golgota, saudara. Tidak di Bethlehem saat Yesus dilahirkan, tetapi di Bukit Golgota saat Yesus disalibkan. Itulah puncak dari iman Maria. Iman yang setia sampai akhir. Justru iman Maria yang teguh itu, yang sejati itu, kelihatan dengan jelas di tempat yang paling sulit, di tempat yang paling gelap dalam sejarah keselamatan. Itulah di kaki salib. Maria ada di situ, saudara. Maria tidak pergi, tidak jauh dari Yesus. Dia setia sampai anak yang dilahirkannya itu menggenapi rencana Allah untuk keselamatan kita. Ini puncak dari iman Maria. Coba kita baca Yohanes pasal 19 ayat 25. Yohanes pasal 19 ayat 25. Ini luar biasa. Dan dekat salib Yesus, berdiri siapa Bapak Ibu? Berdiri ibunya. Wah luar biasa, Ibu Gembala tidak bawa Alkitab tapi bisa menjawab. Oh ada di depan juga ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, siapa? Maria. Saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Wow. Inilah puncak dari iman Maria. Bukan lagi di Nazaret ketika dia mengatakan ya kepada firman Allah. Tidak saat di Bethlehem ketika anak itu dilahirkan. Tetapi saat di Bukit Golgota. Ketika dia setia mendampingi anaknya. Memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Saudara, iman Maria melalui begitu banyak proses panjang kehidupan. Dan dia setia sampai akhir. Amin. Apakah kita akan memiliki iman yang seperti itu? Apakah kita akan dapat berkata seperti Rasul Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Awal percaya, awal masuk gereja, semangat sekali. Yes, waduh. Tapi di tengah perjalanan udah gak kelihatan lagi batang hidungnya. Gak kelihatan lagi senyumnya, gak kelihatan lagi sukacitanya. Undur dari pelayanan. Saudara, yang undur dari pelayanan mungkin tidak mau berproses. Saudara mau berproses? Amin. Maria berproses. Dia beriman. Tidak hanya di Nazaret. Tidak hanya di Bethlehem, tapi sampai di Bukit Golgota ketika anaknya disalibkan. Maria tetap berdiri saudara ketika anak yang dilahirkannya menderita. Saya yakin dengan air mata itu. Maria tetap berdiri dalam iman yang teguh sekalipun tampaknya anaknya gagal. Mungkin dia tidak terlalu mengerti kenapa anaknya sampai disalibkan. Ada pergumulan yang sangat hebat. Dia kenal siapa Yesus. Kenapa ini terjadi? Mungkin harapannya runtuh. Karena anaknya disalibkan.
Dan pedang yang dinubuatkan oleh Simeon benar-benar menembus jiwanya pada waktu itu. Banyak murid, bahkan saya mau katakan ya semua murid Yesus itu lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tetapi Maria setia. Amin. Maria tidak pergi. Ia tidak menyangkal panggilan Tuhan sejak awal. Dan dia setia sampai akhir. Dia tidak meninggalkan rencana Allah, dia setia, dia berdiri teguh, dia melihat itu digenapi. Mari sebagai orang-orang Kristen kita butuh ketekunan. Amin Bapak Ibu. Kita butuh kesetiaan. Kita butuh mencapai puncak, yaitu penggenapan firman dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau beriman seperti Ayub. Sekalipun Allah mengizinkan kita mengalami berbagai macam kesukaran, bahkan sekalipun Allah mau membunuh kita, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba kita lihat Ayub 13 ayat yang ke-15. Ayub pasal 13 ayat yang ke-15. Ya, lihatlah ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Amin. Ayub tetap setia, Ayub tetap percaya, sekalipun Allah mengizinkan berbagai macam penderitaan, dia tetap menghadap kepada Allahnya. Dia tidak undur dari imannya. Dia tidak menyerah sama sekali. Ya, sekali lagi banyak orang percaya dewasa ini yang mampu memulai dengan baik, mampu memulai dengan iman, tetapi sedikit yang mampu bertahan ketika imannya menuntunnya kepada penderitaan. Ingat kata Tuhan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saat kedatangan anak manusia, adakah iman di bumi? Banyak orang memuji Tuhan karena doanya dijawab. Karena bisnisnya berhasil. Tetapi banyak yang tidak lagi memuji Tuhan, yang tidak lagi beribadah. Ketika mungkin doanya belum dijawab-jawab juga. Mungkin ada pergumulan dengan pekerjaannya. Ada pergumulan dengan rumah tangganya. Tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi mengucap syukur, tidak pernah lagi beribadah. Teladan iman Maria mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak pernah lari dari penderitaan. Amin. Tidak menyerah saat ada penderitaan. Iman yang tetap berdiri teguh sekalipun ada air mata, sekalipun ada duka cita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Disinilah saudara, terang Natal itu bersinar. Maria mungkin tidak melihat saat itu bahwa Allah sedang bekerja untuk mengerjakan karya keselamatan. Mungkin Maria tidak sedang 3 hari berikutnya. Kesetiaan Maria membuahkan karya keselamatan yang sangat luar biasa. Yesus disalibkan, memikul dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari iman yang menyambut Yesus tidak hanya iman di palungan, tetapi iman yang tetap setia, tetap teguh ketika kita berdiri di kaki salib Yesus. Amin. Ketika kita harus menyangkal diri, ketika kita harus memikul salib dan setia sampai mati. Mari saudara, iman yang sejati akan terus diproses oleh Tuhan. Saudara akan terus diproses oleh Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah. Ketika engkau diizinkan mengalami berbagai macam pergumulan. Panggilan kita adalah setia menantikan penggenapan firman Tuhan. Amin. Simpan firman dalam hati. Simpan, renungkan itu. Renungkan itu. Siang dan malam, engkau akan berbuah-buah lebat. Dan hendaklah iman kita sampai pada puncaknya. Amin. Setia sampai akhir. Seperti Paulus, dia berkata, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan oleh hakim yang adil itu untukku. Tetapi tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang mengasihi dia
dan yang merindukan kedatangannya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.